Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution 29 Jumadal Akhirah 1422 Hijrah, dan bertepatan pula dengan akan masuk tanggal 12 Februari tahun 2021 Masehi. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai ta'lim kita di kesempatan malam Jumat, insya Allah dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar hamba-hamba Allah yang masih beraktivitas sampai dengan detik ini namun belum beriman kepada Allah, belum bersyahadat, semoga dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya untuk mau bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat mendapat petunjuk Allah dan mengambil petunjuk itu untuk mau bertobat dan mengisi sisa hidupnya dengan menenun amal saleh sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Pun demikian, semoga kita semua disertakan dalam semua kebaikan itu, istiqamah, dijaga, dan memiliki bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun aktivitas di dunia ini selama baik yang kita kerjakan. Baiklah, untuk hari ini seperti biasa kita akan kembali kepada sesi diskusi. Ya, sepekan berganti. Pekan lalu kita telah mencoba meneruskan kajian tafsir Al-Quran, dan hari ini kita akan kembali berdiskusi barangkali terkait dengan materi yang telah kita bahas ataupun hal-hal lain yang teman-teman ajukan, kemudian admin print outkan, dan telah hadir bersama kita beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum per hari ini 11 Februari 2021. Kita akan coba ambil dari dua sumber utama, dari YouTube dan Instagram. Mohon izin karena waktu kita terbatas, kita akan coba mulai dari YouTube terlebih dahulu, dari akun Muryukun. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah boleh saya infak tapi di atas namakan saya, kedua orang tua, kakek, nenek, dan saudara-saudara saya, sedangkan uang atau barang yang diinfakkan tidak seberapa? Terima kasih Ustaz. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan rizki kepada Anda, kelancaran dan kekuatan untuk beramal soleh dengan rizki yang Allah titipkan itu. Baiklah, hal yang pertama penting kita garis bawahi terkait dengan infak yang di atas namakan lebih daripada satu orang atau penginfak itu sendiri. Pertama, kaidah mengatakan bahwa seluruh amal ibadah itu berlandaskan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian pahalanya pada niatnya. Itu di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh seluruh amal perbuatan aktivitas seorang hamba itu dibatasi. Ya, dibatasi feedbacknya, bahkan pemberian pahalanya berdasarkan niatnya. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing. Bahkan niat ini yang menentukan sesuatu menjadi ibadah atau tidak. Ingat baik-baik. Ya, misal saya ingin minum misalnya. Ya, ketika minum saya niatkan karena Allah untuk memberikan kekuatan untuk beribadah. Ya, maka saya tunjukkan misalnya dengan mengucapkan nama Allah saat akan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah misalnya. Saya minum itu, maka aktivitas minum ini itu beralih menjadi ibadah, punya nilai ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituliskan pahalanya. Dan feedbacknya dalam kehidupan dunia diberkahi minuman itu sehingga memberikan manfaat kepada kita, mudah nanti membangun kekuatan untuk menunaikan sholat, untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, kalau saya hanya sekedar minum saja, tidak saya niatkan apapun untuk kepentingan ibadah, maka fungsi minuman itu hanya ada menjadi fungsi duniawi semata, yaitu menghilangkan haus. Minum selesai, haus hilang. Ya, itu diantaranya. Jadi bisa menunjukkan dan membedakan satu aktivitas ibadah dengan yang bukan ibadah, atau membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti misalnya kita ingin menunaikan 2 rakaat ya, sholat sebelum subuh, ya jumlahnya sama 2 rakaat,
Kemudian bacaannya pun teman-teman sekalian bacaan yang tertibnya serupa. Artinya dari mulai takbir, iftitah, al-fatihah, baca surat kan, walaupun suratnya misalnya dibacanya dibeda antara yang fardu dengan yang sunnah, tapi semua gerakannya serupa. Ya, sama jumlah rakaatnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Ketika saya niatkan qabliyah maka menjadi sunnah. Ketika saya niatkan fardu maka menjadi salat yang wajibnya, yang subuhnya. Jadi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya terletak kepada apa? Niatnya. Plus yang ketiga juga bisa menjadi penentu pemberian pahala berlaku atau tidak. Ya, ketika diniatkan itu jadi ibadah, tapi ada unsur misalnya riyanya. Ya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Infak misalnya, masukkan tapi hanya ingin dilihat orang. Ya, dia coba pamer, dia pamerkan misalnya kesempatan salat Jumat, datang kotak infak, lalu dia sampaikan begini-begini, dia masukkan misalnya nih, ya 100.000 dia masukkan. Nah itu walaupun terlihat seperti ibadah, tapi karena riya ada di situ, maka tidak mendapatkan bagian dari pahalanya. Nah, pahala yang diberikan ini teman-teman sekalian dan menjadi ibadah itu kembali kepada niat. Sedangkan saat kita meniatkan, menunjukkan ibadah itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi dasar persoalannya. Apakah boleh kemudian itu diniatkan di atas namakan lebih daripada satu orang dari yang berbuat juga menyertakan orang-orang lain di sekitarannya. Maka kita bisa ambil contoh boleh dan tidaknya ini kembali kepada keterangan Al-Qur'an dan praktek yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apakah langsung pada aspek ibadahnya atau ada ibadah lain yang identik dengannya dan bisa dikiaskan. Di antaranya kita bisa temukan dalam perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita ambil contoh dalam perbuatan kurbannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di Abu Daud nomor hadis 2810. Ya, ketika Nabi saat akan menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Atau kadang beliau berkata, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya. Ya, dan juga dari umatku yang belum sempat berkurban, yang tidak punya kemampuan berkurban. Ya, atau kadang-kala beliau mengatakan, ya Allah, mohon terima ini kurban dari saya, dari keluarga besar saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatku yang tidak punya kemampuan untuk berkurban. Jadi Nabi berkorban dengan satu atau beberapa hewan tertentu, ya, tapi di atas namakan bukan hanya untuk dirinya saja, ya, tapi juga untuk keluarga besarnya, juga untuk umatnya yang belum sempat berkorban, ya, selama hidupnya disertakan di situ. Sedangkan kurban ini teman-teman sekalian itu bagian dari sedekah dan nasnya jelas. Ya, di Al-Quran ada, di hadis ada, ya, bahkan di situ bisa mengikat terhadap orang yang punya kemampuan, ya, bahkan di mazhab Hanafi itu bisa berhukum wajib, walaupun di mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan itu sunnah, ya, tapi nasnya dibenarkan. Ya, berkorban sebagai bagian dari amaliyah sedekah yang membenarkan iman kita. Sedangkan infak pun itu bagian dari sedekah. Ya, bagian kebaikan yang bisa berbagi dengan harta. Karena itu ada sebagian ulama yang meluaskan itu semua dengan kebolehan berinfak walaupun kita sertakan di situ untuk banyak niat. Ya, dalam arti melibatkan banyak orang. Karena itu ada di sini pendapat-pendapat ulama yang mengambil pada perbuatan tadi atau bahkan pada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keterangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan seseorang kemudian berinfak atau bahkan berkurban, ya, berkurban yang diatasnamakan untuk orang tua yang telah wafat atau saudara yang telah tiada. Maka dari sini secara ringan bisa kita katakan bahwa boleh saja ada seseorang yang berinfak kemudian diatasnamakan bagi orang lain atau menyertakan orang lain, termasuk mungkin boleh jadi orang yang telah tiada yang tidak bersamanya saat ini. Ya, boleh bentuknya misalnya sedekah untuk misalnya wakaf mushaf, gitu kan, sedekah misalnya untuk karpet masjid atau bikin tempat wudu dan sebagainya. Lalu saya niatkan ini misalnya untuk orang tua saya yang telah meninggal, itu sah-sah saja untuk dilakukan. Ada sebagian yang mengambil dalil Al-Quran, misalnya di Quran surah ke-53 An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah manusia memperoleh kecuali apa yang ia lakukan, ya, apa yang telah ia perbuat. Maksudnya ya pahalanya masing-masing, gitu kan. Jadi kalau dia infak ya untuk dirinya, tidak bisa diberikan kepada orang lain, gitu ya. Tapi menurut saya pengambilan dalil ini agak kurang sempurna. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud dalam konteks ini adalah konteks pemberian pahala saat di akhirat. Jadi ketika sampai di akhirat ini, orang nggak bisa ngambil pahala orang lain, ini untuk pribadi-pribadinya saja. Tapi ketika di dunia dia bisa usahakan, ya, mendapatkan pahala-pahala dimaksud, termasuk menyertakan orang lain. Tapi kalau setelah meninggal dan di akhirat kemudian terjadi penghakiman Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa mendapatkan bagian-bagian orang lain kecuali dari apa yang telah kita lakukan saat kita di dunia. Itu yang dimaksudkan. Ya, kecuali dalam kasus khusus. Apa itu kasus khusus yang dimaksudkan? Ya, kasus tentang kebangkrutan yang disebut dengan muflis.
Ya, dalam hadis yang sahih, di hadis Muslim dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika terjadi dialog ringan. Ya, kata Nabi, atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut kami orang yang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang sedikit pun, tak ada aset ya 1 sen pun. Ya, jadi nggak ada uang 1 sen pun, nggak ada dirham 1 sen pun kata mereka, kemudian nggak ada aset sedikit pun. Ya, secara teori ekonomi itu benar. Tapi kata Nabi, ya, al-muflisu min ummati, orang bangkrut yang termasuk mengaku dalam golongan umatku itu, umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa alaihi wassalam, tapi mengatakan golongan umatku. Jadi ada orang yang mengaku menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad, tapi dihukumi bangkrut oleh Rasulullah SAW, dan kita berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Ya, siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang telah mereka kerjakan saat di dunia. Wasyamin, mereka juga puasa. Wa zakatin, mereka berzakat, dan seterusnya. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi mereka juga senang terbiasa mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Ya, kemudian wa akala mala hadza, mengambil hak orang ya dengan cara tidak dibenarkan. Wa daraba hadza, senangnya berselisih. Ya, bahkan wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah. Maka yang terjadi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Jadi kalau ada orang kemudian salat, saat yang bersamaan dia mencela orang lain, ya, dan dia tidak mentaubati ini, tidak minta maaf dan bertobat kepada Allah, maka di akhirat berlaku pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pahala salat yang telah ia kerjakan ini, teman-teman sekalian, akan dipindahkan kepada orang yang dicelanya tadi. Dipindahkan untuk menutup dosa celanya tadi. Ya, demikian seterusnya. Ya, kemudian dia puasa misalnya, dia juga fitnah orang lain, diambil pahala puasanya diberikan kepada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, belum bisa nutup nih yang kurangnya. Ya, faturiha finnar, maka dilemparkan dia ke neraka untuk menutup segala dosa-dosa keburukannya ini. Sisanya, waliyadzubillah. Nah, itu yang sering diilustrasikan dengan oleh para ulama kekinian dengan transferan pahala, gitu kan? Jadi dia dapatkan itu dari orang-orang lain yang menzaliminya. Ya, karena itu kalau ada orang-orang yang menzalimi, sepanjang kita bisa memaafkan, ya, haknya terkait dengan kita yang tidak terkait dengan materi-materi tertentu misalnya yang kita perlukan, ya kita bisa maafkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak meminta maaf, kita bisa maafkan. Nah, pemaafan kita kepada orang itu tidak menghentikan proses hukum dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia belum minta maaf kepada kita dan bertobat dari dosanya. Ya, jelas ya. Tapi keuntungan bagi kita akan ditutup kita oleh Allah sehingga kita tidak sibuk memikirkan dia. Jadi dihilangkan dari kita memori-memori tentang dia, tentang kesibukan macam-macam. Kita bisa sibuk dengan aktivitas yang kita kerjakan. Sedangkan orang itu masih terkait berkelindan. Ya, sehingga bisa berpeluang menambah dosa-dosanya. Jadi tidak ada rugi memaafkan orang lain. Ya, sepanjang itu bisa kita kerjakan dan tidak ada hak adami seperti utang dan sebagainya. Ya, bukan berarti dimaafkan utang lunas gitu. Utang tetap terjadi ya, dan harus dilunasi dalam konteks ketika kita belum menganggap itu terbayar. Kalau kita menganggap itu lunas, ya selesai. Gitu kan? Nah, itu kaidah tentang pemaafan ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134. Wala afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang menyukai orang-orang berbuat baik, ya, di antara mereka adalah orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain dalam konteks yang sifatnya langsung terkait dengan kita, terkait berkelindan, dan dengan itu kita akan ditutup urusannya dengan mereka. Ini yang dimaksudkan kita mendapatkan bagian dari transferan pahala. Tapi kita nggak bisa dapatkan misalnya seorang ayah dapat pahala sholat dari anak, ya. Ya, kalau sudah di akhirat tidak selesai, ya, kecuali saat di dunia, ya, dia mendidik anaknya dengan baik, dia ngajarin sholat anaknya, kan, ngajarin puasa anaknya, diajarin semua, dan ketika dia meninggal anaknya mempraktekkan. Nah, itu ketika dipraktekkan masih ada transferan pahala. Ya, itu yang dimaksud di hadis Muslim. Ya, kullu amali ibni Adam inqata sairu amali, setiap anak cucu Adam itu terputus semua amalnya illa min thalas, kecuali 3 hal. Jadi antara 3 hal itu apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'u lahu, ada anak soleh kemudian yang berdoa, wa shadaqatin jariyatin, ya, dan sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat orang tua ajarkan kepada anak. Karena itu saya sering katakan, tolong Al-Fatihah misalnya di anak diajarkan oleh orang tuanya, awal sholat diajarkan. Nanti ketika anak itu masih hidup dan dia mengerjakan itu, dia sholat, dia baca Al-Fatihah, itu pahala masih mengalir walaupun ayah ibu wafat. Tapi ketika selesai, anak selesai, orang tua selesai, dikumpulkan di akhirat, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu maksudnya. Maka nggak bisa transferan lagi.
Tidak ada didapatkan oleh manusia, bapaknya tetap mendapatkan, sudah selesai. Dengan selesainya kehidupan itu, selesai, nggak ada transfer pahala lagi, nggak ada ngalir lagi, selesai pada saat itu. Ya, maka masing-masing dihisab berdasarkan apa yang telah dikumpulkan itu. Jadi kalau kehidupan sudah berakhir, maka wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun bagi manusia hasil dari pekerjaannya kecuali apa yang telah dia lakukan itu. Selesai sampai di situ. Ya, kecuali berdasar tadi keterangan-keterangan yang dimaksudkan. Karena itu sepanjang kita masih hidup, masih kita punya peluang ya untuk bisa menambah pahala kita atau berbuat baik pada orang-orang sekitaran kita. Tadi dalam arti sepanjang saya masih bisa hidup, saya bisa bersedekah untuk niat orang tua misalnya yang telah meninggal dunia, atau bersedekah menyertakan keadaan orang tua kita. Ya, ini pendapat yang saya pilih, dan sekaligus kita menghormati juga jika ada yang berpedoman misalnya ini nggak bisa, tetap untuk sendiri saja, kita hormati. Ya, tidak usah berselisih, yang penting masing-masing memiliki dalilnya, dan dengan dalil itu kita berkeyakinan, dengan keyakinan itu Allah akan memberikan balasan. Ya, kalau mau tahu lebih cepat ya meninggal nanti baru ketahuan gitu ya, sesuai dengan waktu yang masing-masing. Wallahu taala alam bissawab. Jadi secara singkatnya saya katakan boleh. Ya, boleh. Tapi Ustadz sedikit, Allah nggak lihat sedikit banyaknya, yang Allah lihat ketulusannya, keikhlasannya. Ya, sedikit ikhlas itu sangat bagus. Ya, tapi banyak ikhlas itu lebih bagus. Ya, jadi jangan dibandingkan pilih mana, sedikit ikhlas atau banyak gak ikhlas. Ya pilih banyak tapi ikhlas, gitu ya. Tapi kalau yang kita punya pun terbatas, ya keterbatasan itu menjadi bernilai di hadapan Allah dengan keikhlasan kita. Jelas ya? Keterbatasan akan menjadi bernilai di hadapan Allah dengan keikhlasan kita. Catat, bikin status. Baik, kita beralih ke Instagram dari akun Fulana 21 ya. Fulana 21. Saya baca pakai bahasa Indonesia saja, sebab kalau saya baca 21 nanti yang terbayang lain gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga melindungi Anda lebih baik daripada apa yang Anda doakan kepada saya. Dan mohon doakan saya beserta anak-anak agar menjadi wanita-wanita yang salehah istiqamah di jalan Allah. Amin insyaallah. Semoga Allah kabulkan. Ustaz, sampai detik ini suami masih suka berjudi dan menumpuk hutang. Waliyadzubillah. Dalam situasi seperti ini, jika saya terus mempertahankan rumah tangga yang seperti ini, apakah ada peluang surga untuk saya? Atau justru akan banyak mudaratnya dan menambah tumpukan dosa suami karena terus menzalimi istri dan anak-anaknya? Bahkan suami pun berpoligami, serta untuk istri keduanya pun saya membiayai dengan usaha kecil-kecilan saya. Mohon jawaban Ustaz, jazakumullah khair. Baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah Subhanahu wa taala dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengembalikan segala ketentuan-ketentuan hukum dan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini jangan selalu disertakan dengan hal-hal yang sifatnya kematian atau duka cita ya dan sebagainya, tapi terkait dengan semua apa yang kita alami dalam kehidupan. Semua apa yang kita alami dalam hidup itu disebut musibah. Ya, ma'asabana, sesuatu yang menimpa kita sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kehidupan kita sekaligus memberikan nilai pahala dari proses kehidupan yang kita alami. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 155, 156, 157 ya. Allah menyampaikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kemudian di ayat yang 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaminannya ayat 157-nya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Baik teman-teman sekalian, kata Allah, aku akan uji, semua manusia yang hidup akan diuji dengan beragam ujian kehidupan. Rasa khawatir, gitu kan, rasa takut, kemudian rasa lapar, persoalan di kehidupan rumah tangganya, dari mulai sakit sampai kehilangan jiwa, ujian pekerjaan, sampai ada hasil kerja keras yang dibawa oleh orang lain. Nah, kunci untuk menghadapi itu semua bersabar. Wa basyiris sabirin. Nah, bagaimana sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mengalami apapun kehidupan, prosesi dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya dan segalanya, pertama yang harus ia lakukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadarkan pada jiwanya, kuatkan pada dirinya bahwa semua ini Allah tetapkan. Ya, dan tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu kecuali ada hikmah kebaikan bagi hambanya. Karena itu untuk mendapatinya wa ilaihi raji'un, kembalikan semua cara solusi mengatasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka itu bagaimana kita mengembalikannya? Mari kita lihat
Nah, saudariku yang baik, pertama izinkan saya mendoakan semoga Allah memberikan hikmah yang terbaik dan meringankan segala ujian yang tengah Anda hadapi. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian pada seorang hamba kecuali dia mampu menjalaninya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak diujikan kepada orang lain, tapi kepada Anda karena Anda mampu. Ya, dengan kemampuan itu Anda menjalani, dan dengan menjalani itu ada pahala Allah berikan pada pekerjaannya. Ingat, pahala itu diberikan pada prosesnya, bukan hasilnya. Ya, seorang ibu merawat anak sehingga jadi direktur, bukan saat jadi direktur ada pahala, tapi prosesnya dari awal sampai terus dia kemudian mendapatkan keberkahan si Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini ada dua pilihan bagi Anda. Pilihan pertama, Anda bisa melihat karena Anda yang mengalami di sini, kan? Jika apa yang Anda alami di rumah tangga ini tidak membuat Anda terhambat untuk beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda ingin menjadikan ini sebagai lahan dakwah dalam kehidupan Anda. Ya, misalnya salat Anda tidak terganggu di sini, ya Anda bisa baca Al-Qur'an, Anda masih bisa mengikuti ta'lim. Lalu Anda ingin merubah tipikal suami, mungkin dititipkan kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Anda memberikan pengaruh-pengaruh baik dalam kehidupannya. Anda bisa mendoakannya dengan lebih dekat, ya Anda bisa memberikan nasihat dengan cara-cara yang lembut. Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan misalnya, ya Allah, aku bersyukur Engkau titipkan suamiku kepadaku dengan kondisi yang seperti ini supaya aku bisa banyak berdoa, banyak bermohon, ya Allah, ringankan hisabku di hari kiamat. Ya Allah, ringankan bebanku untuk saat ini, berikan aku kemampuan untuk mendakwahinya seperti sebagaimana Engkau telah titipkan kepadaku. Jadikan ia orang baik, ya Allah, kuatkan aku untuk bisa mendakwahinya. Ya, boleh jadi dengan titipan itu pahala terus diberikan. Itu kumpulan-kumpulan yang ingin Allah berikan kepada Anda. Ya, sepanjang ya suami Anda dalam pergaulannya tidak menghambat Anda untuk ibadah. Ya, dan tidak memberikan dampak cedera, misalnya menyakiti ya, atau berbuat zalim dengan kekerasan fisik dan sebagainya yang mengakibatkan Anda bisa terganggu secara fisik atau psikis atau bahkan kemampuan untuk beramal saleh. Jika Anda ingin pertahankan dan Anda merasa kuat dengan itu, ya ada kekuatan seperti Asia berdakwah kepada Firaun misalnya sampai titik puncaknya, ya, dan saya yakin suami Anda bukan Firaun, kan? Pasti ada titik untuk kembali kepada dia untuk tersadari, maka silahkan sampai Anda merasa itu puncaknya. Ya, artinya apa? Anda telah berdoa, Anda telah mensupport misalnya dengan cara yang baik, ya, menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan, kemudian mengarahkan dengan nasihat-nasihat yang baik melalui orang-orang lain misalnya atau sekitarannya. Boleh Anda lakukan. Ya, dan salah satu cara yang terbaiknya bisa Anda amalkan Quran surah keempat An-Nisa di ayat 35. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, dan jika Anda khawatir ada perpecahan yang sangat serius di rumah tangga, maka Anda bisa utus orang-orang terbaik dari keluarga Anda dan dari keluarga pihak suami. Ya, kemudian dipertemukan, jadi jalan keluar di situ. Ya, jika Anda tidak bisa menghadapnya sendirian, khawatir ada fitnah atau ada macam-macam, Anda sertakan wali terbaik dari keluarga yang paling dekat, dari keluarga Anda. Kalau dia nggak bisa dinasihati, langsung dengan keluarganya. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang ada niat baik dari suami untuk berubah, untuk jadi lebih baik, Allah akan berikan bimbingan. Tapi kalau dari sini kelihatan tidak ada perubahan misalnya, atau cenderung menzalimi Anda, mengerasi Anda, atau bahkan menghambat Anda untuk ibadah dan memberikan beban lebih daripada apa yang seharusnya Anda lakukan, ya kan ini diminta untuk membiayai dan sebagainya. Kalau itu permintaan dari si suami menuntut Anda bekerja, maka di sini Anda menjadi objek gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini. Nah, jika ini tidak berhenti, tetap berlanjut, maka ini bisa menjadi jalan untuk menempuh pada aspek yang kedua, yaitu menuju gugatan untuk misalnya mengajukan pelajaran, ya, pelajaran yang paling tingkat tertinggi dalam kehidupan berumah tangga, yaitu mengajukan perpisahan. Dalam arti di sini dari pihak istri kepada suami, ini bisa diajukan permohonan dia menalak atau khulu. Kalau dia misalnya tetap bertahan, tidak mau tapi tetap menzalimi Anda, menghambat Anda untuk ibadah, mencegah sholat, mencegah macam-macam, ada yang disebut dengan khulu namanya. Khulu, permohonan kepada hakim untuk memisahkan. Ya, ini bagian yang terakhir. Ya, ini bagian yang terakhir dari perjuangan, itu pun kalau setidaknya ada indikasi-indikasi membahayakan terhadap Anda atau terhadap keimanan Anda. Tapi sepanjang itu tidak ada misalnya, dan Anda masih punya kekuatan untuk mendakwahi, punya semangat untuk merubah dan menerima ini sebagai ujian dari Allah, sebagai titipan sampai saya wafat, mungkin ini tugas bagi saya untuk memperbaiki. Ya, tapi lihat tadi dampaknya tadi. Kalau dampaknya memang tidak ada perubahan, tapi cenderung menyakiti, membuat Anda misalnya lebih jauh dari Allah dan sebagainya, maka itu pun tanda yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi tugas Anda sampai di situ, tapi indikasinya tadi kumpulkan lagi orang-orang keluarga terdekat, ya, dari pihak Anda, dari pihak suami, supaya tidak ada fitnah bagi Anda di kemudian hari. Ya, ada tuduhan, oh pantas dituduh nanti karena Anda itu pengen begini, Anda kena pengaruh begini, dan tidak ada yang membela Anda pada saat itu. Itulah indahnya Islam.
Jadi selalu menyertakan solusi dengan komprehensif, ya. Dan sekali lagi, semoga Allah memudahkan jalan ikhtiar Anda dan beristikharah, tahajud malam, minta kepada Allah petunjuk dan kekuatan sehingga ditunjukkan jalan-jalan yang terbaik. Saya kira itu, saudariku, dan saya kira Anda bisa bercerita kepada orang-orang yang terbaik di keluarga supaya bisa memberikan support kepada Anda dan mencari jalan keluar yang terbaik, ya. Wallahu taala alam bissawab. Teruskan kembali dari Instagram teman-teman, dari akun faisal.sumantri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berhijrah, alhamdulillah. Ya, bolehkah melakukan salat duha di rumah? Saya baru berhijrah, ini mungkin bertanya ya, karena nggak ada tanda tanya di ujungnya. Boleh melakukan salat duha di rumah? Boleh. Silakan. Salat duha itu tidak dibatasi dengan tempat tertentu seperti masjid misalnya. Boleh Anda lakukan di rumah boleh, atau sedang di kantor boleh, gitu kan? Yang penting tempat-tempat yang baik, yang kiranya layak digunakan untuk beribadah dengan cara yang benar. Ya, jadi ketika di masjid, alhamdulillah bisa Anda kerjakan boleh, di rumah boleh, di rumah orang tua boleh, ya. Kemudian misalnya ketika di kantor juga ada kesempatan boleh, ya. Yang penting dilakukan di waktu duha. Ya, jadi jangan sampai sholat duha di waktu asar misalnya, itu yang tidak tepat. Ya, selamat bagi Anda yang telah berhijrah, semoga istiqamah, dan ingat ya, hijrah itu artinya berpindah dari keadaan atau satu kondisi kepada keadaan atau kondisi yang lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu tidak harus menuntut berpindahnya tempat, ya, tapi lebih menuntut berpindahnya keadaan diri kita menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan diartikan berpindah misalnya Anda dari Sumatera pengen hijrah ke Bekasi gitu ya. Tidak harus demikian. Kalau di Sumatera tempat Anda tinggal, misalnya Masya Allah sholatnya Anda bisa rubah lebih bagus, kemudian berajin ke masjid, tempat taklimnya ada, cukup Anda di situ pun akan lebih baik, gitu ya. Dan kalau sudah berhijrah, diusahakan dijaga kondisi itu. Misalnya dapat tempat kerja yang bagus nih, tempat orangnya baik-baik, dekat dengan masjid gitu kan. Kemudian teman-temannya mengajak kepada yang baik-baik. Nah, itu pertahankan. Jangan sampai pindah kepada pekerjaan dengan godaan misalnya harta dunia, tapi Anda terjauh dari suasana tadi. Ingat ya, rezeki itu sudah Allah atur, tidak akan pernah tertukar, dan ingat baik-baik, tidak akan kurang, nggak akan lebih. Ya, jadi tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang beda cuma keberkahannya. Jadi jangan takut ketika ada tawaran misalnya gaji lebih tinggi, ya gajinya 100 juta per bulan, tapi resikonya misalnya mohon maaf sekali sholatnya terganggu, kan? Ibadah-ibadah lain terganggu, pergaulan jadi lebih mendekatkan diri kepada yang dilarang oleh Allah misalnya. Nah itu na'udzubillah, lebih baik Anda tolak tawaran itu karena rezeki kita udah terjamin. Ya, Anda kalau sampai meninggal rezekinya 10 miliar, ya 10 miliar aja. Mau Anda dapat gaji per bulan 100 juta dengan per bulan 10 juta atau per bulan 1 juta, tetap sama aja. Anda nggak akan pernah meninggal sebelum rezekinya terpenuhi. Jelas ya? Nah, itu cara berpikir yang penting kita tanamkan pada jiwa kita, sehingga kita tidak terjebak pada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, tapi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat, alhamdulillah. Ya, Suneo juga sudah berhijrah menjadi soleh, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kita coba lihat ke YouTube dari akun Luna Aidil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungi Anda dan keluarga Anda dalam kebaikan. Izin bertanya, silakan. Sahkah jika zakat fitri maksudnya di sini ya? Ini tulisnya zakat fitrah ditanggung orang tua, sedangkan kami sudah berkeluarga, sudah berkali-kali kami sampaikan ingin bayar fitrah sendiri, tetapi orang tua tidak mengizinkan karena mereka mampu dan punya lahan sawah. Masya Allah, jadi tidak pernah membeli beras, tapi kami sebagai anak merasa kurang afdal. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ibadah itu bukan dengan perasaan ya, ibadah itu dengan hukum, dengan dalil. Jadi ibadah, agama dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas perasaan. Ya, kalau pakai perasaan nanti tidak menempat toleransinya, gitu kan. Jadi dalam konteks ini saya kembalikan ke sini, boleh sah-sah saja, nggak ada masalah gitu kan. Dan itu sepanjang Anda ingin membahagiakan orang tua bisa diterima. Jadi orang tua, zakat fitri itu zakat yang kita keluarkan dalam keadaan seseorang sudah menjelang masuk di akhir Ramadan, ingin memasuki ke waktu Idul Fitri di awal Syawal. Ya, dikeluarkannya teman-teman sekalian, boleh dia siapkan di pertengahan Ramadan misalnya, atau misalnya mendekat ke malam-malam Idul Fitri, itu boleh Anda disiapkan dan dikeluarkan, karena itu prinsipnya ingin membahagiakan orang lain di sekitaran orang Anda, di sekitaran kita semua, sehingga memberi kesempatan pada mereka untuk berbuka, memasuki hari baru di bulan baru yang menandakan puasa telah usai. Dan dalam konteks itu kadang-kadang mohon maaf ada orang-orang yang tidak mendapati makanan, sehingga dia tidak bisa menunjukkan buka puasanya seperti orang lain bisa tunjukkan dengan makan.
Karena itu sunnah sebelum kita berangkat sholat id di hari pertama Syawal itu sunnahnya makan dulu. Setelah sholat subuh batalkan dulu ya, untuk menunjukkan puasa telah usai. Dalam bahasa Arab ya, makanan yang pertama dimakan itu disebut futur, iftar atau fitrun. Ya, makanya hari itu disebut dengan Idul Fitri. Kembali kita makan lagi setelah sebelumnya puasa. Untuk menunjukkan puasa selesai, kita makan. Nah, saat kita makan, ada orang-orang yang nggak bisa makan. Makanya kita berikan teman-teman sekalian, menjelang dekat ke waktu Idul Fitri ya. Misalnya malamnya atau 2 hari sebelumnya. Ya, kalau di hadis Nabi itu yang paling afdal setelah sholat subuh sebelum sholat id. Tapi ingat loh ya, karena yang Nabi berikan itu kurmanya jadi bisa langsung dimakan. Nah, Anda ngasih beras sebelum sholat id, gimana masaknya? Nah, jadi cara berpikir pun mesti diperbaiki di situ, ya. Jadi singkatnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan di situ membahagiakan orang tua kita juga, nggak ada masalah, terima aja, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada orang tua, semoga berkah semuanya dan kita supportkan. Apa yang lebih dari kita bisa gunakan untuk orang lain. Misalnya support kepada asisten rumah tangganya atau keluarga yang lain supaya dia juga punya kemampuan untuk bisa melakukan zakat fitrinya. Itu solusi terbaiknya. Baik, sudah tiba waktu Isya. Kita jeda sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah, mendengar adzan, menjawab adzan, dan kemudian setelah itu menunaikan salat dan kembali melanjutkan kajian kita. Terima kasih. Silakan Pak Hudri untuk adzan terlebih dahulu atau petugas di Masjid Al-Ihsan, dan semoga Allah muliakan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.